Konnichiwa foodies! Kalau makan sushi di restoran atau mall pasti udah sering banget ya dengar kata itu. Sushi di tenda-tenda ala street food Jepang juga ternyata udah biasa loh foodies. Terus apa dong nih yang nggak biasa? Mau tahu? Sini ikut sama makan receh. Nah, sekarang kita mau pakai ini juga untuk bikin sushi, tapi sushinya spesial loh foodies. Nggak kayak biasanya. Nih, nori segede gini nih bakal dipakai semua ya. Kebayang nggak sushinya kayak gimana? Gede banget gitu. Dipotong-potong nggak kira-kira? Oh, langsung aja kita bikin ya. Jelas norinya harusnya ukuran besar ya foodies. Soalnya kali ini makan receh mau buat sushi makanan khas Jepang yang dikawinkan dengan taco. Jadilah takoshi foodies. Kalau biasanya taco menggunakan tortilla yang dibentuk jadi setengah lingkaran, nah kali ini tortillanya diganti dengan nori yang dikasih tepung. Habis itu dibentuk menyerupai taco. Untuk isiannya sendiri masih isian sushi ya foodies, jadi si taco ini cuma mengadaptasi wadahnya aja gitu loh. Oke, let's go. Mulai buat takoshinya dulu ya. Pertama, rendam nori dalam adonan tepung terigu, angkat perlahan, jangan sampai sobek ataupun terlipat ya foodies. Jadi untuk yang belum mahir nih harus banget fokus dan hati-hati di step ini. Setelah itu, deep fry nori yang sudah terbalut tepung terigunya di dalam minyak panas ya foodies. Tinggal dicetak gitu pakai cetakan khusus supaya norinya membentuk seperti taco. Nah, kalau bagian ini sih serahin sama chefnya aja kali ya. Ngeri-ngeri sedap nih soalnya. Deep fry-nya kurang lebih selama 5 menit foodies, atau sampai tepungnya berubah warna jadi golden brown. Smells good. Sip, kalau udah selesai, angkat dan rapikan sisiannya ya menggunakan gunting. Oke, selesai. Tinggal kita kasih isiannya. Tuh ada apa aja? Kita kasih nasi. Nasi. Iya. Tuh. Sushi. Nasinya berarti pakai beras Jepang. Pakai nasi Jepang supaya pulen dan lengket nasinya foodies. Harus rapi nih, soalnya masih ada komponen lain yang akan masuk ke dalam norinya. Nah, jadi bener ternyata ya, kalau orang-orang zaman dulu itu kalau mau cari lem buat amplop, kadang-kadang pakai nasi. Karena ternyata nasi lengket. Terbukti foodies tuh, bisa nempel loh. Nah kan, malah nostalgia tuh ngelem sesuatu pakai nasi. Anak zaman now sih mana tahu sensasi nempelin sesuatu pakai butiran nasi, ya kan foodies? Soalnya udah ada lem canggih nih yang bisa merapatkan sesuatu. Anyway, by the way, kita balik lagi nih ke takoshinya. Setelah nasinya penuh, tuangkan saus mayonya ya foodies. Lanjut taburkan togarashi atau sejenis campuran rempah 7 rasa yang sangat dikenal di Jepang foodies. Jadi wajib ditaburin nih togarashinya. Taruh lettuce, curry alias timun Jepang, kemudian pickle wortel, lanjut ada kani mayo, alpukat, tamago alias telur, kemudian bintang utamanya nih foodies, beef, dan terakhir saus spicy mayo. Lazis. Udah jadi berarti ya? Udah. Oke, aku bawa ini karena udah nggak sabar banget mau nyobain nih Mas ya. Kalau itu mau dibungkus juga nggak apa-apa. Karena di sini emang rata-rata semuanya dikemak ya. Dikemas sampai kayak. Langsung aja foodies, kita icip-icip. Ya, makasih ya Mas ya. Shirato membawa angin segar bagi penikmat kuliner Jepang. Jadi nggak melulu sushi yang itu-itu aja ya yang harus dipotong-potong sebelum disantap. Tapi bisa juga nih dikreasikan atau dikombinasikan dengan olahan lain seperti taco ini foodies. Foodies, kita cobain yang aku bikin tadi dulu ya. Nih. Bingung juga makannya gimana ya? Gini atau gini? Kita coba ini kali ya. Makannya tinggal digigit aja Put, dikunyah gitu loh. Tapi bener sih foodies, ini takoshi ukurannya cukup besar. Jadi harus siap-siap buka mulut yang lebar. Dalam satu porsi takoshi lengkap banget sih nih. Ada protein dari beefnya, ada sayuran, ada nasi juga pasti ya, dan ada kriuk dari nori yang tadi di deep fry. Barusan kegigit banget, kemakan si dagingnya. Dagingnya itu matangnya pas banget dan juicy-nya berasa. Dia ada si lemak-lemaknya juga tadi kegigit. Itu kayak jarang-jarang aja sih, biasanya kan kalau sushi gitu lebih identik sama ikan-ikanan gitu. Nah, ini daging, terus rasanya kayak spesial banget. Aku suka sih ini semuanya, bener.
Buat yang kurang suka sama sayuran, tenang, rasa sayurannya tersamarkan ke foodies. Soalnya saus mayonya tuh melapisi seluruh bagian dari takoshinya. Lanjut kita ada varian Shirato XL-nya nih foodies. Inilah yang mendasari pemilihan nama dari Shirato-nya foodies, yakni Sushi Burrito. Gitu loh. Sausnya itu yang jelas beda banget dibanding saus yang tadi, kan tadi saus mayo. Nah kalau itu sausnya itu lebih kenceng aromanya. Ini bakal lebih kenyang lagi foodies, karena ini bener-bener isinya nasi semua dari atas sampai ke bawah. Padat, norinya juga kan tipis, kalau tadi norinya kan tebel. Jadi ini norinya tipis, bener-bener nasi tuh. Oh iya, tadi aroma salmonnya yang berasa banget foodies. Karena ada salmonnya juga tuh. Sensasi makan sushi yang berbeda dari biasanya ya ini foodies. Shirato ini sengaja banget nggak dipotong-potong sushinya, soalnya emang konsepnya ya kayak gitu, kayak burrito alias kebabnya Meksiko. Nah, ownernya ini sengaja mengubah stigma cara makan sushi ala resto jadi sushi yang mudah banget buat dimakan dimanapun dan juga kapanpun foodies. Apalagi buat yang punya mobilitas tinggi nih, konsep kayak gini pasti memudahkan banget, ya kan? Nah, kalau dirasa Shirato XL ini terlalu besar buat kamu, tenang, masih ada kok size yang lebih kecilnya. Bisa disesuaikan ya foodies. Selanjutnya aku mau coba yang ini foodies. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih yang unik foodies. Namanya Onigirazu. Kalau dengar namanya sih udah bisa pada nebak dong varian ini perpaduan dari olahan apa? Nah foodies, jadi isiannya ini ternyata banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya bakal lama ya, karena ada 15 isian. Wah ini ada kejunya juga nih foodies nih. Ini kayak konsepnya lebih kayak sandwich sushi gitu. Biasanya kan sandwich untuk sarapan atau untuk dibawa pergi. Nah ini juga cocok. Biasanya kan onigiri cuma berisi nasi dan isian proteinnya seperti tuna, salmon, atau ayam. Yang varian ini benar-benar bikin onigiri ini jadi lebih kaya akan rasa dan teksturnya. Juara banget sih foodies. Varian terakhir nih foodies ada sushi goreng. Wah kalau yang ini udah cukup banyak ya ditemui, tapi wajib juga sih buat diicip. Looks delicious. Ini jatuhnya lebih sederhana, lebih ringkes gitu. Kayak kalau kalian di jalan makan gorengan, karena digoreng, jadi lebih gampang makannya. Terus secara rasa juga ya, tetap nggak meninggalkan rasa susinya sama sekali. Semuanya bahan-bahan dari sushi, sausnya juga saus mayo. Kalian bisa makan sushi di mana aja, kapan aja, buat memenuhi kebeeman kalian. Setiap varian dan jenis menunya punya cita rasa tersendiri yang nggak bisa disamakan atau dibanding-bandingkan foodies. Yang pasti sih harus diicip sendiri ya kalau kalian kesini. Apalagi nih buat para pecinta sushi. Wah ini mah wajib pakai banget nih buat dicobain. Sensasi makan sushi yang jauh berbeda dari biasanya. Kalau penasaran pengen nyobain langsung aja nih ke Shirato. Kalau aku cobainnya yang di Tanjung Duren. Nah, makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan.